Timnas Indonesia mundur dari Piala AFF U23 Malaysia langsung tancap gas. Timnas Indonesia secara mengejutkan mundur dari ajang Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Berbanding terbalik, Malaysia kini sudah tancap gas. PSSI telah mengumumkan Timnas Indonesia batal ikut ke Piala AFF U23 2022. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi melalui laman resmi Federasi pada Jumat 11 Februari 2022. Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23 karena alasan di atas, kata Yunus Nusi dalam laman PSSI. Dalam keterangannya, PSSI menjelaskan bahwa badai COVID-19 menghantam skuad Timnas Indonesia U23. Para pemain dan ofisial terpapar dan dinyatakan positif COVID-19. Dari sisi pemain, sebanyak 7 orang dikonfirmasi positif COVID-19 melalui tes PCR yang hasilnya keluar pagi ini, Jumat 11 Februari 2022. Nasib Timnas Indonesia berbanding terbalik dengan Malaysia. Skuad Harimau Malaya Muda kini dikabarkan sudah sampai di Kamboja dengan keberangkatan hari ini, Jumat 11 Februari 2022. Melihat akun Instagram resmi FAM, kini Malaysia U23 sampai dengan selamat di Kamboja. Mereka pun siap untuk Piala AFF U3. Harimau Malaya U23 selamat saat tiba di Phnom Penh, Kamboja. Skuad U23 yang dilatih Brad Maloney telah mendarat di Bandara Phnom Penh, Kamboja pada jam 11 pagi, tulisnya. Mundurnya Timnas Indonesia sendiri merupakan keuntungan bagi Malaysia, sebab mereka tergabung dalam satu grup di Piala AFF U23 2022. Alhasil, kini tim asuhan Brad Maloney bakal menghadapi 2 negara saja, yakni Laos dan Myanmar. Dalam pernyataan resminya, PSSI membeberkan sejumlah alasan terkait pembatalan Timnas Indonesia untuk tampil di Piala AFF U23 2022. Pertama, menurut pernyataan PSSI ada 7 pemain yang terkonfirmasi COVID-19 dan 1 official. 7 pemain yang positif COVID-19 yaitu Ronaldo Joybera, Muhammad Ferrari, Brave Fatari, Taufik Hidayat, Irfan Johari, Ahmad Figo, dan Cahya Supriyadi. Selain 7 pemain di atas, ada 4 pemain yang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan mereka yang terpapar COVID-19. Mereka adalah Alvendra Dewangga, Genta Alparido, Muhammad Kano, dan Marcelino Ferdinand. Kemudian ada 3 pemain yang mengalami cedera, yakni Gunansar Mandowan, Ramai Rumaikek, dan Muhammad Iqbal. 3 pemain yang mengalami cedera itu saat ini memperkuat klubnya masing-masing di BRI Liga 1. Beberapa pemain itu saat ini sedang dalam masa pemulihan. Saat ini hanya tersisa 1 orang kiper, yakni Muhammad Riyandi. Namun Riyandi baru saja menjalani karantina selama 10 hari. 1 kiper lainnya yakni Cahya Supriyadi juga positif COVID-19. Kondisi ini membuat Sintayong mengirim surat resmi kepada federasi dan mengusulkan untuk membatalkan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23. Permintaan Sintayong ini kemudian direspon oleh PSSI setelah melalui diskusi antara Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Waketum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, Direktur Teknik Indra Safri, dan pelatih Sintayong. Akhirnya diputuskan untuk membatalkan keikutsertaan Indonesia di turnamen itu. Soal keinginan pelatih asal Korea Selatan itu, PSSI meminta semua pihak menunggu hasil PCR lebih dulu. Setelah semua PCR pemain dan official keluar, PSSI baru mengambil keputusan. Sintayong pun mengaku terima kasih kepada PSSI karena telah mengerti dan memahami situasi yang terjadi di tim U23. Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23 karena alasan di atas. Kami meminta maaf kepada semua pihak karena situasi ini di luar kendali kami. Saat ini kami fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan mengalami cedera, ujar Yunus. Yunus juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, yang telah banyak membantu PSSI terkait pemusatan latihan kemarin. PSSI juga meminta maaf kepada pemilik turnamen, yakni AFF dan maskapai Garuda Indonesia, yang rencananya ikut mendukung perjuangan pemain dengan menyediakan pesawat untuk menerbangkan ke Phnom Penh, Kamboja.